Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman agronomi Indonesia. Sore ini saya akan berkunjung ke tempat Ustadz Zikri ya, untuk belajar bagaimana cara memperbanyak aglonema. Saya menggunakan aglonema Red Regency saya. Nanti akan kita pelajari bersama dengan Pak Ustadz bagaimana caranya memperbanyak aglonema supaya jumlahnya optimal. Setiap orang punya cara yang berbeda. Salah satu kelebihan Pak Ustadz adalah cacahannya yang hanya satu ruas, sehingga nanti bisa menghasilkan jumlah perbanyakan yang maksimal. Baiklah teman-teman semuanya, saat ini saya sudah tiba di kediaman Pak Ustadz Zikri. Jadi ini kita langsung serahkan saja agronemanya kepada Pak Ustadz. Ini lagi nengok biasa rutinitas sore. Nah ini Pak Ustadz, saya mau tanya ini tentang agro saya. Nah inilah bagaimana untuk memperbanyak ini. Kita lihat. Kalau lihat keadaannya Pak, kita bongkar dulu ya. Jadi kita tahu keadaan batangnya panjang atau enggak, dan akarnya juga kita lihat. Kok enggak kita langsung apa aja ya Pak? Oh iya baik. Dari bentuknya nih Pak, Ya. bisa juga sih kita ambil batangnya. Tapi memang batang ini terlalu tipis ya Pak. Terlalu tipis itu maksudnya Pak Ustadz? Terlalu kecil? Mungkin bisa ada kemungkinan agak lama keluar tunasnya gitu. Karena dia terlalu kecil. Baik. Kayak masih batang muda gitulah Pak. Tapi bolehlah kita coba aja ya Pak. Untuk pemotongan diusahakan agak di atas cincin ya. Nah, ibaratnya ini kan ada cincinnya nih di atas, karena biasanya mata tunas itu berada di dekat cincin atau ruas itu. Dekat di atasnya ya Pak Ustadz ya? Iya, rata-rata Di atasnya? mata tunas itu di atas cincinnya ini Pak semuanya. Makanya kalau memotong itu memang Di bawah harus di sedikit. atasnya. Di Di bawah atasnya? cincin atau di atas cincin. Atau ibaratnya tengah-tengah. Kalau mau lebih amannya tengah-tengah. Ya. Pada intinya jangan terkena mata tunasnya kan Ya, gitu kalau ya. udah kena mata tunas, rupanya nanti nggak tunggu-tunggu kan, kita tunggu-tunggu gitu kan. Nah, karena nanti atasnya ini kita buat aja sampai ibaratnya kita potong pucuk. Ini kita ambil di sini. Nah, ini kita ambil di bawah ya. Ya, yang ini mata tunas, kita ambil di atasnya sedikit dan di bawah cincin ya. Itu aman tuh Pak Ustadz, nggak ada spot merah gitu? Nah, alhamdulillah ini nggak ada spot merahnya Pak. Nggak ada Pak Ustadz ya. Tinggal daun sama batang dan akar tidak ada lagi. Nah, ini kalau kita tanam langsung begini kemungkinan besar akan sulit ya mungkin untuk hidupnya. Jadi ini harus kita buang beberapa daun. Kenapa? Karena ini akar sudah tidak ada lagi. Jadi daun-daun yang sisa ini dia tidak ada yang memberi makan lagi. Gitu. Makanya kita kurangi beberapa daunnya. Pas terlalu banyak ya daunnya ya, karena dia akan membebani aglonema kita kan gitu ya, betul. di dalam asupan makanan, padahal akarnya tidak ada ya. Ini bisa juga kalau kita mau ambil cacah batang ya, cacah bonggol istilahnya. Nah, karena ini kita lihat batangnya kecil,
Oh Jadi gitu kita ya. nggak usah ngambil risiko, kita ambil ini 3 ruas ya, karena rapat-rapat sekali nih, setiap mata rapat nih. Dua. Nah, ini udah nggak ada mata karena udah ikut akar tadi. Ini kita potong, kita ambil 2 ruas ya. Nah, karena namanya ini barusan dipotong kan, istilahnya masih bergetah nih kan Pak. Jadi kita bersihkan dulu dengan tisu, atau istilahnya ada lendir dia di situ. Nah, ini kita bersihkan pakai tisu aja biar lebih gampang. Semuanya ya kita bersihkan yang bekas potongan. Nah, ini tadi ada hitam ya, ini hitamnya bukan penyakit, tadi bekas betadin ya. Tuh. Justru hitam itu bekas betadin bagus itu artinya Pak Ustadz, kan gitu ya. Iya. Biasanya kalau dia warnanya menghitam bagus katanya. Oke, ini udah kita bersihkan. Ini fungisidanya atau detin ya. Fungisidanya itu ada 2 jenis ya, antrakol, satu lagi detin. Saya pakai yang detin, jenis detin. Kalau ini ya hanya untuk sendoknya saja, bebas ya kalau untuk ini. Saya menggunakan jarumnya ini hanya isi air supaya enak menuangkan atau menakarnya, biar nggak kepenuhan. Ini tadi yang udah kita potong-potong ya. Nah, ini kita racik dulu secukupnya aja ya, nggak usah banyak-banyak kali. Ini boleh kita menggunakan tangan ya, atau kalau misalnya yang sanksi takut sakit penyakit atau apa, boleh pakai sarung tangan juga boleh. Simple kok, nggak ribet. Tapi ini jangan langsung ditanam ya, setelah dioles segini nggak usah langsung ditanam Pak. Kita tunggu kering, nggak lama ini. Langsung sekaligus, karena kan satu ID ini kan ibaratnya Pak. Satu sisi lagi biar nggak makan tempat. Ya kalau mau pakai 2 pot pun boleh. Kita kan muat lah ini, kalau untuk pot ini muat. Oke. Jadi kalau yang ini kan, ini ya nanti kita tancapkan kemari. Kalau bisa nancapkannya sekali tancapkan aja, biar nggak goyang sih sebenarnya. Ini kan udah kita ukur pas lah nanti. Cuman kan belum kering. Ini bisa aja kita gunakan Coba pasatnya itu. kayak ini. Ya kan? 1-2 gitu kan? Bisa. Hah? Bisa Pak. Karena pun kadang saya satu pot gini kalau caca batang gini mau 10 pun bisa. Kita waktunya untuk penanaman ya, ini alhamdulillah udah kering ya, akarnya pun udah mulai agak kering. Oke, ini nanti ini yang potong pucuk ini kita tanam dengan floral foam ya. Sekarang kita tanam yang bonggol bawah akar, dan sekaligus nanti yang potong pucuk cacahannya. Oke. Ini media yang kita gunakan ya. Yang kita gunakan ini andam, sekam, kokopit, humus bambu. Ya, ini kita tanam sekali 2 aja ya. Pakai akar ini usahakan bekas potongan ini nampak di atas.
bisa usahakan juga akar-akarnya ini tertutup ya, karena kalau akar udah tidak menyentuh media tanam dia akan kering. Jadi usahakan dia tertutup semaksimal mungkin. Cacahan ini cukup di atas ya, dasar aja, atau kita benam tipis-tipis saja. Kalau bisa usahakan yang matanya yang lebih jelas gini, usahakan ke arah atas. Ini kita benam tipis-tipis saja. Dan untuk penyiramannya yang seperti ini, yang cacahan ini nggak usah disiram kocor ya. Maksudnya jangan pakai selang langsung kemari, karena nanti dia terangkat lagi gitu. Pasti terangkat dia nanti karena kencangnya air dari selang tadi. Cukup di spray. Media pasir malang yang kalau dibilang ukurannya medium ya, nggak kasar kali, nggak halus kali. Kok di pasaran ini bisa kita dapat. Oke, ini piringnya gunanya untuk mengisi air. Jadi tempat air nanti kita di piringnya ini kita kasih air. Jadi nanti ketika airnya habis kita isi lagi. Nah, seterusnya begitu. Nanti kalau kenapa kita menggunakan wadah wadah transparan seperti ini, supaya kita bisa melihat kondisi akar. Kalau udah banyak keluar, nanti bisa kita panen istilahnya ya, baru kita pindahkan ke media yang baru. Baiklah Pak Ustadz, jadi ini kan karena sudah selesai. Nah ini jadi kan
Ini tanam pucuk tanpa akar ya Pak Ustadz. Jadi Iya. kita Pak Ustadz menggunakan pasir malang dengan Prolaful. halus, ada prolaful di dalamnya, dan ini gas aqua ini bawahnya bolong. Ya. Jadi kan ini nanti dikasih air ya. Ya, kita betul. masukkan airnya. Nanti airnya kalau habis isi lagi, habis isi lagi sampai seperti itu. Baiklah. Kemudian yang ini Pak Ustadz, ini kan dua tanaman bonggol dengan akar. Ya. Ini kita apakan ini? Kita Kalau siram. untuk penyiramannya, kalau saya pribadi ya Pak, selama ini yang saya praktekkan untuk aglo-aglo saya, penyiramannya saya 1 hari setelah penanaman. Kenapa seperti itu? Biar mereka beradaptasi dulu dengan media baru. Ketika mereka sudah beradaptasi, baru kita siram. Nah, Yang ini siram kocor, ini siram semprot-semprot tipis-tipis. ya, kenapa disiram tipis-tipis? Karena dia kan nanamnya pun masih di dasar metan ibaratnya. Nah, kalau kita siram pakai selang, nanti takutnya bonggolnya naik ke atas. Baik. Nah, Ustaz, nah ini saya perhatikan tadi tidak menggunakan pupuk. Nah, kenapa ini Pak Ustaz? oke. Kenapa nggak menggunakan pupuk? Karena menurut saya media yang saya punya ini protein dan unsur haranya sudah bagus. Sudah baik ya, oke. Tapi nanti kalau mau sudah dia mulai pertumbuhan tunas sudah nampak, minimal dia sudah mau jadi daun, situ kita bisa menggunakan pupuk yang tersedia. Misalnya kita mau menggunakan apa, gromor kita taruh untuk daun atau dekastar. Penting karena dia sudah mulai pertumbuhan, dia kan akan berfotosintesis, jadi membutuhkan mungkin obat-obatan gitu kan. Kalau untuk perdana seperti ini, pertama seperti ini ya nggak perlu menurut saya, karena media tanam yang ini kan media tanam baru juga untuk dia, jadi unsur haranya masih bagus, proteinnya pun masih bagus. Nah Pak Ustadz, ini selanjutnya ini penyimpanannya bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah boleh kena matahari atau malah tidak boleh? Untuk penyimpanan usahakan di tempat yang lembab untuk saat ini Pak, karena ini kan baru potong, jadi kita usahakan cari tempat yang lembab. Nanti kalau udah menunjukkan tanda-tanda keluar tunas, minimal sampai keluar 1 daun, baru bisa kita pagi kita kenakan matahari biar dia berfotosintesis daunnya tadi. Nah, untuk sementara ini ya kita letak di tempat yang teduh aja dulu untuk sementara ini. Oke, nah ini salah satu contoh yang batang bawa akar. Sekarang alhamdulillah sudah keluar 2 tunas. Kalau ini jenis ID Pink Sunset. Ini sekarang yang cacahan, yang 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, tergantung selera ya. Sekarang alhamdulillah sudah tumbuh ya. Ini hampir rata-rata sudah tumbuh. Ini saya letak kalau nggak salah ada 5 cacahan. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 semua. Alhamdulillah keluar 5-5-nya. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Alhamdulillah 5 ruas keluar 5 tunas. Nah teman-teman, ini setelah di rumah, tanaman saya spray baik untuk tanam bonggol dengan akar maupun cacah batang. Kemudian ini saya letakkan di tempat yang teduh ya, dalam kebetulan saya punya rak khusus. Sedangkan untuk tanaman pucuk tanpa akar yang menggunakan pasir malang dan floral foam, saya letakkan di bawah bak air. Demikianlah teman-teman semua tips atau cara melakukan propagasi atau perbanyakan aglonema secara total, di mana ada bagian bonggol dengan akar, cacah batang tanpa akar, dan tanam pucuk tanpa akar. Sebagai contoh tadi, kita menggunakan aglonema Red Regency saya, yang sebenarnya penampilannya sudah kurang bagus. Ada beberapa daun bagian atas yang pernah terkena bakteri. Ada sedikit kendala, yaitu tanamannya kurang tua. Ini bisa dilihat dari batangnya yang masih tipis, sehingga rentan untuk bertahan hidup setelah dicacah.
Selain itu, kami infokan bahwa beberapa hari yang lalu channel Hobi Abangku telah mencapai tahap monetisasi. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel Hobi Abangku. Sebagai tanda ucapan terima kasih, kami akan membagikan 5 buah t-shirt kepada 5 orang yang tercepat yang dapat menjawab pertanyaan ini. Siap-siap ya? Pertanyaannya adalah, ada berapa hal penting yang harus diperhatikan dalam merawat aglonema di musim hujan ala Hobi Abangku? Jawaban dapat ditulis di kolom komentar. Selamat menjawab kuis, semoga sukses.